Kita mulai. Terima kasih, Pak. Belum mulai. Suaranya sudah jelas kedengaran. Ibu yang di itu pakai chip apa chip? Bisa mendengar suara kami Bapak Ibu? Belum ada respon. Siapa nih yang di Zoom? Yang di tim? Pak David bisa, suara saya bisa dengaran? Kedengeran Bu, kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari industri hasil tembakau, Bapak Ibu perwakilan dari industri produsen kertas sigaret, Bapak Ibu perwakilan dari produsen filter sigaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk berkenannya hadir memenuhi undangan kami pada siang hari ini sesuai dengan undangan yang sudah kami sampaikan bahwa agenda diskusi kita pada siang hari ini yaitu pembahasan RIA dan draft perencanaan Kemenperin pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri hasil tembakau. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu terkait bagaimana upaya kita untuk melakukan yang pertama adalah pengendalian terhadap rokok ilegal yang pada kenyataannya sudah sampai mengganggu kinerja kita. Mungkin ada beberapa latar belakang sehingga kami pada akhirnya berkeyakinan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2008. Seperti yang sudah kami sampaikan di surat undangan kami. Beberapa hal yang menjadi latar belakang. Yang pertama adalah penurunan kontribusi industri hasil tembakau terhadap ini penurunan kontribusi PDB industri pengolahan hasil non migas kinerja industri hasil tembakau. Kita bisa melihat mengalami penurunan kinerja sejak tahun 2000. Malah bukan kinerja, kontribusi sejak tahun 2018 dari 5,05 menjadi 4,22% dari pada tahun 2023. Kalau dibandingkan year on year, sampai triwulan pertama ini terjadi penurunan kontribusi sampai di triwulan pertama ini 4,2%. Jadi kontribusi kita 4,2%.
di triwulan pertama di 2024. Artinya ini ada potensi akan mengalami tekanan apabila kondisi-kondisi ideal tidak tercapai. Yang kedua, penurunan produksi industri hasil tembakau di dalam negeri apabila di tahun 2021 produksi kita 334,83 miliar bata, tahun 2022 ini turun menjadi 323,89 miliar bata, dan di tahun 2023 kita bisa melihat produksi kita hanya mencapai 318,15 miliar bata. Ini terjadi penurunan yang sangat signifikan dan ini adalah yang paling rendah produksi kita sejak tahun 2013. Yang selanjutnya, maraknya rokok ilegal. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan apabila di tahun 2019 rilis dari BPS menunjukkan, dan BPS ya, dari Kemenkeu menyampaikan bahwa peredaran rokok ilegal sekitar 3,03%. Di tahun 2023 ini meningkat sangat signifikan, tercatat 6,9% ditengarai beredar rokok ilegal di dalam negeri. Di samping itu juga adanya dari hitungan neraca terjadi kelebihan pasokan kertas sigaret. Apabila dari 5 produsen kertas sigaret kita, total produksi tercatat 40.000 ton di tahun 2022 dengan total importasi ada 30,4 ribu ton dan dikurangi dengan import ekspor kita 16,8 ribu ton, dan tercatat kebutuhan dalam negeri kita itu hampir 53,6 ribu ton. Ini hitung-hitungannya ada selisih kelebihan pasokan di dalam negeri sebesar 28,1 ribu ton. Hal ini menjadi perhatian kita bersama, mengingat kertas sigaret yang beredar ini dimungkinkan menjadi salah satu bahan baku untuk memproduksi rokok ilegal. Tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu, rokok ilegal yang masuk ke dalam negeri kita berasal dari luar negeri, namun adanya kelebihan pasokan kertas sigaret ini menjadi perhatian kita bersama. Yang kelima, mengingat peraturan Menteri Perindustrian yang selama ini digunakan sebagai aturan untuk melakukan penguatan pengendalian, yaitu di Permenperin 72 tahun 2008, Permenperin 64 tahun 2014, serta Perdikjen yang sudah diterbitkan ini sudah berusia cukup tua, karena tahun 2008 Bapak dan Ibu sekarang udah tahun 2024, jadi dia sudah menginjak sudah melewati masa remaja, udah mau menuju dewasa, jadi ini perlu kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi itu yang melatar belakangi sehingga kami di Kementerian Perindustrian dan juga hasil koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai
sudah melakukan diskusi dan sampai pada tahap kesepakatan untuk melakukan revisi terhadap Permen 72 tahun 2008 tentang pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret, Permen 64 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian usaha industri rokok, dan Perdijen nomor 13 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret. Ini kita sepakati untuk diubah dan akan diterbitkan satu Permen baru yang isinya sebagai kebijakan terkait pembinaan, pengendalian, dan pengawasan industri hasil tembakau. Kami sudah berkomunikasi, sudah melakukan pembahasan, dan sudah sampai pada kesepakatan draft. Namun pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan substansi pengaturan pada rancangan Permen yang sudah kami diskusikan lintas kementerian dengan lingkup pengaturan yaitu pembinaan industri hasil tembakau. Nanti kegiatannya meliputi pendampingan pemenuhan legalitas dan atau perizinan berusaha untuk sektor industri hasil tembakau, pemenuhan data industri. Pemenuhan data industri maksudnya di sini sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, Bapak dan Ibu, untuk SIINAS 2 kali dalam setahun, dan pendaftaran legalitas semua peralatan kita juga ini nanti akan kita atur di Permen ini. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri ini juga terkait capacity building, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri hasil tembakau, diversifikasi produk hasil tembakau, penyusunan dan pengembangan standar produk, pembentukan dan pengelolaan pengembangan sentra maupun kawasan industri hasil tembakau. Ini akan diatur dalam lingkup pembinaan industri hasil tembakau. Yang selanjutnya adalah pengendalian industri hasil tembakau. Nanti kegiatan-kegiatan yang meliputi registrasi mesin pelinting sigaret, pengendalian kertas pembentuk rokok, dan pengendalian filter rokok. Jadi rancangan Permen yang akan kita terbitkan ini sekaligus nanti seperti yang sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu di bulan di akhir Februari kalau kami nggak salah ingat, pada saat kita melakukan pertemuan dengan asosiasi dan industri. Lingkup yang ketiga yaitu pengawasan industri hasil tembakau. Ini mengingat terbitnya Permen terkait pengawasan dan pengendalian lingkup binaan Kementerian Perindustrian. Jadi ini kita lakukan kegiatan-kegiatannya meliputi pengawasan pemenuhan perizinan usaha, pengawasan registrasi mesin pelinting, pengawasan penggunaan kertas pembentuk rokok, dan pengawasan penggunaan filter untuk pembuatan rokok. Secara khusus terkait pengawasan registrasi mesin pelinting, ini perlu sangat-sangat mendesak, bukan hanya perlu lagi, sangat-sangat mendesak untuk kita perbaharui, mengingat di lapangan sudah terjadi registrasi mesin pelinting yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai sudah melakukan registrasi, karena teman-teman Bea dan Cukai mungkin karena pegawai-pegawainya banyak yang muda-muda, ini tidak paham, tidak mengetahui bahwa aturan Kementerian Perindustrian yang sudah mengamanatkan untuk
registrasi mesin printing, namun kebijakannya didelegasikan ke Pemda. Nah, hal ini yang mengakibatkan di lapangan telah terjadi registrasi mesin printing yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Ini disampaikan langsung oleh Pak Direktur, Pak Ian, pada saat kunjungan beliau dan teman-teman jajaran Bea dan Cukai ke Kementerian Perindustrian di bulan Ramadan kemarin. Jadi pada saat itu kami sampaikan sudah terjadi duplikasi registrasi dan mereka mengiyakan karena memang tidak semua aparat Ditjen Bea dan Cukai memahami bahwa sudah ada pengaturan terkait registrasi mesin printing ini, dan kami juga memaklumi mengingat kebijakan kami ini terbit di tahun 2008. Jadi ini satu hal yang paling mendesak sehingga kami harus segera menerbitkan, dan kami pada kesempatan sore hari ini berharap dukungan dari Bapak dan Ibu sehingga tidak terjadi duplikasi di lapangannya, dan kami berharap dokumen ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mengingat Menteri Keuangan sudah 2 kali bersurat kepada Menteri Perindustrian terkait upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan industri hasil industri hasil tembakau ini. Dari hasil analisis penyusunan Permenperin, beberapa dampak terkait pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian IHT yang sudah kami inventarisir, Bapak dan Ibu bisa melihat ini adanya penerbitan PP 5 tahun 2021, Perpres 10 Junto 49 tahun 2021, Permenperin 25 tahun 2021, Permenperin 64 2014. Ini sudah tidak relevan dengan kondisi IHT saat ini sehingga perlu dilakukan revisi. Tadi beberapa latar belakang yang sudah kita sampaikan juga, ini menjadi salah satu urgensi penerbitan Permenperin ini. Harapannya ini akan menimbulkan dampak yang positif bagi iklim usaha kita. Harapannya nanti persaingan usaha juga akan semakin sehat, mengingat kita kalau saat ini di samping kompetisi sesama industri hasil tembakau, kita semua berkompetisi dengan rokok ilegal. Harapannya ke depan rokok ilegal akan semakin kecil ruang geraknya karena produksinya akan semakin sangat susah karena akses ke bahan baku yaitu kertas dan filter, bila mana dibutuhkan filter, ini sudah sangat terbatas karena ini akan kita batasi distribusinya hanya untuk NPP BKC. Bagi pemerintah sendiri nanti akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan, pengendalian dan pengawasan, dan untuk industri sendiri dan untuk masyarakat ini adanya jaminan produk hasil tembakau yang legal. Kalau berkualitas, kata teman-teman, rokok ilegal ternyata karena harganya tidak pakai cukai, ini malah lebih enak katanya. Saya juga karena berapa jadi nggak tahu. Dia bisa secara maksimal berkreasi sehingga kualitas pada saat dinikmati ini jauh lebih baik dibandingkan rokok legal, karena kita sudah berupaya menekan biaya produksi mengingat cukai yang cukup tinggi dan yang pada akhirnya berdampak pada harga jual kita. Namun ada konsekuensi
yang ditimbulkan oleh Permen ini secara khusus untuk pemerintah ini harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan juga perlu penyesuaian dan melakukan sosialisasi serta koordinasi lintas kementerian. Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensi dari terbitnya satu kebijakan. Dan kami juga menyadari terbitnya kebijakan ini walaupun niatan Kementerian Perindustrian dalam hal ini adalah untuk menekan rokok ilegal, tidak serta-merta akan didukung 100% oleh industri yang menjadi binaan kami. Industri hasil tembakau, industri kertas sigaret, dan industri filter sigaret. Terkait substansi yang akan diatur, mekanisme pengendaliannya, penerbitan sertifikasi sertifikat registrasi mesin pelinting, ini nanti segala sesuatunya ini melalui SINAS. Begitu juga nanti mekanisme pembelian kertas sigaretnya juga. Ini semua terpusat melalui SINAS. Dan SINAS ini akan kami sinkronisasi dengan aplikasi yang ada di Ditjen Bea dan Cukai. Saya mungkin karena masih belum sampai ke pembahasan teknis aplikasi, pada akhirnya mungkin nanti ke LNSW, karena kita kan memang cukai dimungkinkan nanti mensinkronkan dengan LNSW. Namun nanti kita akan komunikasi dulu dengan Ditjen Bea dan Cukai bagaimana melakukan sinkronisasi aplikasi yang sudah ada. Nanti di akhir registrasi masing-masing peralatan akan mendapatkan kode unik, mungkin nanti dalam bentuk barcode, jadi sudah memiliki tanda pengenal di masing-masing peralatan. Baik pemindah tanganan maupun pemusnahan mesin ini harus tercatat. Jadi ini yang menjadi konsekuensi dari terbitnya peraturan Menteri Perindustrian yang sedang kami susun. Nanti sudah ada juga mekanisme pembelian kertas sigaret. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan bagaimana memenuhi kertas untuk kebutuhan Tingwe. Ini juga sudah kita diskusikan. Jadi kertas sigaret untuk industri hasil tembakau dan kertas sigaret untuk kebutuhan Tingwe ini akan berbeda. Kertas sigaret untuk kebutuhan IHT ada markingnya. Kalau kertas sigaret untuk Tingwe tidak menggunakan marking, polos jadi bentuk kertasnya. Apa yang sudah kami diskusikan sejauh ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna Bapak dan Ibu, namun kami berusaha untuk memaksimalkan bahasan kami. Sejauh ini seperti tadi sudah kami sampaikan, Ditjen Bea dan Cukai sangat menyambut baik dengan diskusi-diskusi yang sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan 3 kali diskusi. Sebetulnya kami sudah memiliki permen-permennya. Hari ini secara prinsip kami hanya ingin menyampaikan substansi pengaturan yang akan
tercantum dalam parliamentary. Secara khusus untuk pembahasan, nanti kami akan mengundang kembali, kita akan bahas bersama-sama. Kalau hari ini kami tidak mengundang asosiasi, kami secara khusus ingin menyampaikan kepada industrinya langsung, nanti penyusunan substansi kami mungkin akan mengundang tim kecil dan yang akan diwakili oleh asosiasi. Kami tidak mau merepotkan Bapak dan Ibu karena ini diskusinya nanti akan cukup intens, akan mengganggu jam kerja Bapak dan Ibu. Jadi nanti kami percaya Bapak dan Ibu sudah membulatkan suaranya melalui asosiasi, di mana Bapak dan Ibu menjadi anggota asosiasi tersebut. Mungkin itu Bapak dan Ibu hal-hal yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon tanggapan, masukan dari Bapak dan Ibu terkait rancangan parliamentary yang sudah kami susun draftnya. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin silakan yang sudah raise hand, ini ada dari Pak Mufti. Halo, suara saya bisa didengar, Bu? Terdengar Bapak, namun sayup-sayup. Halo? Ya, silakan Bapak. Perkenalkan Bu, saya Mufti Ali, saya dari PT Filtrona Manufacturing Indonesia yang memproduksi filter rokok. Jadi saya sangat kaget juga bahwa pagi ini dengan waktu yang sangat terbatas saya itu menerima undangan, Bu, untuk hal-hal yang sangat penting seperti ini. Sepertinya saya itu ingin hadir, cuma nggak keburu untuk dapat tiket. Karena saya mendapatkan pemberitahuan dari Bu Parahita itu jam 10 tadi. Sehingga saya tidak memungkinkan saya itu berangkat. Padahal ini sesuatu yang penting untuk kita bicarakan bersama karena menyangkut juga industri filter rokok dalam hal pengawasan industri hasil tembakau. Kemudian pengendalian industri hasil tembakau. Jadi perlu kami tahu dulu Bu, draftnya itu bagaimana nanti itu peraturan. Maka ketika tadi disampaikan bahwa akan mengundang tim kecil yang terdiri dari asosiasi untuk mendetailkan peraturan. Perlu dicatat bahwa untuk asosiasi pabrikan filter rokok itu enggak ada, Bu. Jadi sepertinya kami tidak akan diundang untuk membahas hal ini. Itu saja Bu, tanggapan kami. Mungkin kalaupun ada forum yang lebih intens untuk membicarakan detail dari peraturan, mungkin kami mohon bisa diundang Ibu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Mufti. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak, mungkin saya pribadi yang agak kurang aware. Saya juga menyadari dan meminta diundang produsen kertas sigaret dan filter itu kemarin Pak. Jadi apa yang sudah kami siapkan undangannya, karena undangan kami ini tanggal 25 Juni, sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu, namun produsen kertas sigaret dan produsen filter memang tidak ada dalam list undangan, dan jadi ini undangannya kemarin, karena saya teringat dengan produsen-produsen, jadi kami meminta diundang. Untuk diskusi selanjutnya, Bapak, kami percaya dan kami akan memastikan bahwa Filtrona sebagai produsen filter, dan nanti mungkin juga kami mau diskusi, Pak, apakah ada industri sejenis Bapak yang produsen filter lainnya, sehingga bisa masuk dalam database undangan kami untuk diskusi-diskusi yang akan datang. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Mufti. Semoga ke depan bisa ada perwakilan yang bisa hadir mengikuti, baik itu nanti kita lakukan secara fisik maupun melalui hybrid. Selanjutnya, Gavero. Ya, selamat siang Bu. Kedengaran suara saya ini? Izin Bapak, mohon maaf, hari ini kami tidak mengundang asosiasi Pak. Seperti tadi saya sampaikan,
kami mengundang industrinya dulu, Pak. Oh iya, mungkin ada bikin masukan aja, Bu. Bikin Siap, masukan itu bisa kalau dipertimbangkan untuk rapat berikutnya. aja, Pak, bisa, Pak. Kenapa? Bisa menyebutkan nama dan mewakili perusahaan mana, karena hari ini di list undangan kami tidak tercantum asosiasinya, Bapak. Oke, oh ya Bu, nggak apa-apa lah. Saya cuma usul sedikit aja untuk penyusunan perizinan aja, Bu. Masalahnya untuk ke depan biar bisa dipertimbangkan gitu loh, Bu. Itu saya, Bu. Dalam rapat asosiasi. Saya dari Dapir Rumah, Bu, gabungan perusahaan rokok Malang, Bu. Saya dari perusahaan rokok Malang, Bu. Kebetulan di sini kan marak sekali rokok ilegalnya, Bu. Oh, siap, silakan, Bapak, silakan. Iya, enggak, iya. Yang maksud saya begini, Bu. Dalam perizinan industri rokok, terutama jenis SKM atau SKT pun ya, yang baru, itu mengisyaratkan bahwa mereka harus menyiapkan alat linting atau mesin pelinting dulu sebelum IUI-nya keluar. Kalau nggak salah begitu ya, mudah-mudahan saya salah gitu ya. Ini yang menurut saya, ini kan berarti mereka itu mempunyai mesin dan alat pelinting sebelum NPP BKC keluar. Nah ini yang rawan sekali disalahgunakan. Ini yang maksud saya nanti ke depan tolong itu masalah perizinan terus ditambahi. Bagaimana kalau mesin pelinting atau alat pelinting itu diizinkan untuk masukin ke pabrik setelah NPP BKC-nya keluar. Jadi dibalik perizinannya, Bu. Ini dari dulu saya sudah ngomong masalah ini, Bu, tapi kayaknya ya tetap memang undang-undangnya belum dirubah. Itu aja, Bu, mungkin yang saya masukkan sedikit aja. Mungkin lain kali kalau rapat asosiasi bisa saya tambah-tambahin masalahnya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Baik, terima kasih, Bapak. Ini sudah sesuai dengan apa yang kami konsepkan di rancangan permen kami. Jadi semua pembelian untuk 3 komoditi itu, yaitu perawatan mesin pelinting, kertas sigaret, dan filter sigaret, ini semuanya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan NPP BKC. Jadi perusahaan tidak bisa membeli perawatannya apabila belum memiliki NPP BKC. Terima kasih, Bapak. Tapi jadi, ya maaf, Bu. Semangatnya sudah maaf, sama. tapi untuk persyaratan IUI-nya kan harus punya mesin, Bu. Harus didatangkan mesin dulu. Nanti akan disinkronkan, Pak. Karena di kita semua perawatan bisa dibeli, Pak. Ini semua perawatan hanya bisa dibeli diimpor oleh NPP BKC. Dalam hal perusahaan importasinya tidak memiliki NPP BKC, harus memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan NPP BKC. Kemudian untuk ngurus NPP BKC kan perlu izin industri juga, Bu. Izin industrinya kalau mengisarkan mesin ya sama dengan muter-muter dah karu-karuan gitu, Bu. Nggak mungkin terbit Nanti akan aplikasinya. disinkronkan, Bapak. Ini pasti akan disinkronkan. Ini kan penerbitan permen baru. Okay. Nanti akan ada sinkronisasi di kebijakan-kebijakan, Pak. Makanya nanti juga kita akan diskusi dengan asosiasi sehingga hal-hal ini bisa kita antisipasi di awal. Kami menyadari, kami di Kementerian Perindustrian mungkin tidak terlalu aware dengan kebijakan-kebijakan yang ada secara keseluruhan, karena implementasinya yang paham adalah industri. Jadi nanti di diskusi-diskusi masukan-masukan ini akan menjadi pertimbangan dan akan kita coba akomodir semaksimal mungkin sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang sudah mengganjal selama ini terulang kembali. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Di online sudah tidak ada yang raise hand. Silakan Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik, ada masukan? Yes, kalau tidak ada masukan, kita akan menutup diskusi kita. Ya, karena memang, silakan. Terima kasih, Bung. Perkenalkan, saya Ilham dari Sertifikasi Antara Malang dengan Bu Siska. Kebetulan kami juga mengikuti perkembangan daripada dinamika instrumen ini, Bapak Ibu, karena kami di CV Sertifikasi Sejahtera
masuk di komunitas formasi di asosiasi. Jadi setiap formasi disampaikan di grup. Jadi memang ini sesuai dengan rapat terakhir waktu itu kalau tidak salah. Saya dapat PPT-nya di Januari kalau tidak salah. Januari. Di PPT-nya Januari. Gitu. Memang tidak lanjut secara komprehensif dari Kementerian Perindustrian untuk membuat instrumen pengendalian terhadap problem. Namun beberapa hal ingin saya sampaikan untuk agar kebijakan ini nantinya tidak kemudian merugikan sektor-sektor tertentu. Satu, soal beban administrasi. Jadi begini, kalau industri hasil tembakau itu kan kita dikenal sebagai industri yang overregulasi, over administrasi begitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengerti. Artinya over administrasi itu artinya apa? Kita sudah banyak melakukan beban-beban administrasi pelaporan gitu. Jadi mungkin yang juga ingin kami tanyakan, karena kita belum dapat draft secara utuh gitu, apakah nanti draft ini juga akan mengubari secara administrasi? Artinya begini, kalau di dalam draft ini kan nomenklaturnya penjualan. Jadi kalau saya pikirkan berarti bebannya nanti kemungkinan ada di dalam industri filter atau industri kertas. Nah, apakah kemudian nanti kebijakan nanti ini juga akan mempengaruhi daripada beban untuk IHT ini juga harus melaporkan atau apa, Bu? Karena ini nanti juga akan mempengaruhi ranking kita dalam penilaian industrinya itu, Bu. Kalau sekiranya kita gagal dalam melaporkan atau telat dalam melaporkan, karena itu bebannya sangat banyak, terutama di bea cukai. Itu Bu, pertanyaan juga. Kemudian yang kedua, Ibu, mungkin kunci sebenarnya pelaksanaan daripada kebijakan ini itu berjalan optimal manakala memang semua ekosistem ini memegang teguh bahwa penjualan macam-macam itu harus memang diperuntukkan kepada industri IHT yang ber-NPWKJ. Jadi itu yang kemudian harus kami tekankan agar industri filter atau industri kertas nantinya itu memang harus berkomitmen. Untuk itu kami juga ingin mengetahui bagaimana pengawasan kemudian instrumen daripada penindakan manakala memang nanti seandainya ditemukan industri daripada entah filter atau kemudian kertas ini ternyata main belakang. Nah, secara gampangnya apakah kemudian ada sanksi? Karena juga mohon mungkin usul, Bu, karena mungkin agar bisa memberikan masukan yang lebih komprehensif, alangkah lebih baik kita dapat menerima draftnya untuk kita pelajari gitu, Bu. Karena itu kemudian kita bisa menilai apa sih nanti bebannya, kemudian kita bisa pertimbangkan agar kebijakan nantinya itu memang diterima oleh semua ekosistem, sehingga tujuan daripada pemberantasan rokok ilegal itu akan sesuai dengan harapan kita. Karena untuk menambah penerimaan ini singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Beban administrasi. Beban administrasi tadi ditanyakan, kalau secara tulis-menulis harusnya tidak ada. Karena semua proses, memang ini konsekuensinya mengubah proses bisnis yang sudah ada ya. Semua sekarang permintaan melalui SIDINAS. Jadi pada saat Bapak dan Ibu ingin melakukan order kertas sigaret, filter, bagi yang membutuhkan filter, ini semua dilakukan melalui akun SIDINAS Bapak dan Ibu. Dan perusahaan yang dituju juga nanti akan diklik. Dari sana akan perusahaan produsen itu akan ternotifikasi bahwa ada order dari perusahaan. Jadi pelaporan, tidak ada pelaporan khusus yang sementara ini. Sejauh kami berdiskusi dengan Ditjen Bea dan Cukai, tidak ada pelaporan khusus karena data pembelian Bapak dan Ibu ini juga akan terkoneksi langsung dengan Ditjen Bea dan Cukai. Jadi data ini akan dialirkan. Itu yang menjadi jawaban terkait apakah akan ada beban administrasi. Jadi kalau beban administrasi secara khusus untuk melaporkan kebutuhan-kebutuhan, namun di akhir
karena memang ini adalah objek untuk diaudit, semua produk kita adalah objek untuk diaudit, ya memang di akhir nanti kan ada audit tersendiri yang dilakukan untuk melihat kesesuaian kertas dan filter yang kita gunakan, melihat sisa kertas dan filter yang kita sisa di stok kita, ataupun yang menjadi reject perusahaan kita, itu pasti ada. Terkait komitmen, di peraturan ini jelas ada sanksi pidananya. Kita semua semangatnya sama, harapan kami. Musuh kita yang utama adalah rokok ilegal, kita berperan untuk melawan rokok ilegal. Kalau ada yang memberi peluang untuk rokok ilegal, ya konsekuensinya diterima masing-masing. Karena kita bersepakat, ini kesepakatan yang kita tuliskan bersama. Untuk sementara saya bilang kesepakatan kita bersama, karena nanti kita akan bahas bersama ya, kita akan bahas bersama melalui tim kecil yang Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu diwakili oleh asosiasi-asosiasinya. Itu yang sudah kami coba antisipasi, sudah ada sanksi pidananya sampai dengan pencabutan izin. Izin usaha kalau misalnya ya menjual ke, kan aturan kita itu penjualan ini distribusi hanya terbatas kepada NPP BKC. 3 komoditi ini terbatas hanya untuk NPP BKC. Jadi pada saat ada perusahaan yang memindahtangankan peralatan ke badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki NPP BKC, menerima konsekuensinya. Saat kertas yang mendistribusikan kertas sigaret yang tidak sesuai peruntukan, kalau yang ada markingnya dijual ke Tingway, menerima konsekuensinya. Karena kertas sigaret yang bermarking ini khusus untuk NPP BKC. Untuk Tingway sudah kita atur adalah kertas polos. Perusahaan filter juga, apabila peruntukannya adalah filter sigaret, nanti mungkin yang kami akan diskusikan dengan perusahaan filter bagaimana mendifferentiate filter yang digunakan untuk kertas untuk sigaret dan filter yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Kami nggak tahu filter ini dimanfaatkan untuk apa saja, kami belum tahu. Nanti akan ada diskusi secara khusus dengan industri produsen filter. Makanya tadi saya minta perkenan Pak Mufti, kalau memang informasi terkait industri sejenis yang saat ini belum terinventarisir kami, mohon kami diberikan informasi sehingga pada saat diskusi khusus dengan produsen filter, nanti semua industri bisa hadir atau ada perwakilan yang hadir. Mungkin itu Pak Ilham, semoga sudah menjawab. Masih ada Bapak dan Ibu? Selamat siang, Bu Direktur. Oh, silakan Bu Andini. Bu, terima kasih Bu, apresiasi untuk Kementerian Perindustrian, Direktorat Tenggat, Bu Direktur sudah menginisiasi sesi hari ini. Kami pada prinsipnya mendukung inisiatif untuk melakukan registrasi mesin linting. Ada breakthrough ya Bu, inovasi dilakukan melalui SINA. Saat ini jujur memang mesin linting ini agak lama nih Bu, prosesnya memakan waktu. Kalau kami tanya 1-2 tahun, harapannya bisa mempercepat proses yang terjadi. Lalu untuk inisiasi terkait inovasi untuk juga turut melihat penggunaan kertas dan filter, mohon dijadikan pertimbangan. Ibu, memang kertas dan filter kan memang bukan barang kena cukai yang pertama ya. Jadi harus ada sinkronisasi regulasi dengan bea cukai.
Mohon izin, lalu mungkin dapat dijadikan pertimbangan, mohon izin Bu Direktur juga terkait beban administrasi yang tadi disampaikan agar 50-50 nih gitu ya, kan semangatnya kita sama-sama pingin berupaya supaya jangan sampai inisiatif yang positif ini nanti banyak pekerjaan rumah di bagian administrasinya justru kontraproduktif terhadap tujuan besar yang ingin kita capai. Nah, kalau dari pembelajaran kami, Bu, memang saat ini izin menyampaikan IUI itu kan harus dimiliki dulu sebelum kita memiliki NPPBKC ya. Dan catatan kami juga untuk registrasi mesin linting itu kan baru akan diinformasikan atau dilaporkan jika lintas provinsi gitu ya. Tapi kalau nggak lintas provinsi, informasinya tidak dilaporkan. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan selain tadi memantau bahan baku yang sebenarnya tidak dikenakan atau bukan barang bukan barang wajib BKC Bu, nama kerennya Bu, barang kena cukai. Mungkin seperti itu. Nah, belajar juga Bu, memang e-governance gitu ya melalui aplikasi itu didambakan oleh setiap dari kita semua karena memang akan mempercepat proses. Tapi mungkin nanti kalau kita sudah diperkenankan untuk bisa melihat draftnya dan memberikan masukan, juga menjadikan pertimbangan kesiapan infrastruktur dan pemahaman officials ataupun aparatus yang ada di daerah nih Bu. Kadang suka beda-beda Bu izin penerimaannya sehingga membingungkan gitu ya, tidak memberikan kepastian nih pada kami yang pelaku usaha yang ada di lapangan. Belajar dari regulasi-regulasi kementerian lain Bu yang juga menggunakan atau mengandalkan submission melalui platform-platform elektronik. Mungkin itu kami berharap dapat terus dilibatkan, menerima draftnya untuk lanjut kami konsultasikan Bu, karena ini kan cukup teknis ya Bu. Mungkin itu harapannya. Terima kasih Bu Direktur. Baik, terima kasih Bu Andini. Tadi masukan-masukannya ini menjadi catatan kami, menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan draft yang sudah ada pada kami. Draft sendiri kami terakhir diskusi dengan Bea Cukai 2 minggu lalu hari Jumat ya Rabu Kamis 2 minggu yang lalu memang pada Ibu, namun karena load pekerjaan di tim kami, jadi memang masukan-masukan yang kemarin dari hasil diskusi ini belum semuanya bisa kami perbaiki, jadi kami masih butuh waktu sehingga hari ini kita tidak men-share draftnya. Kami akan men-share dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga pada saat nanti kami mengundang tim kecil, draft ini harusnya sudah terdistribusi dengan baik, dengan waktu yang cukup untuk membahas, waktu yang cukup juga nggak sampai sebulan untuk menunggu diskusinya Bapak dan Ibu. Mungkin 3-4 hari kami akan berikan waktu sebelum kami mengundang tim kecil. Jadi Bapak dan Ibu apabila ada masukan-masukan bisa langsung disampaikan ke perwakilan-perwakilan dari asosiasi Bapak dan Ibu nantinya. Mungkin nanti Pak Yogi akan menyampaikan sedikit terkait. Sebenarnya tadi itu sudah sedikit, kalau mau ditambah lagi agak banyak sama Pak Yogi silakan ditambah. Namun mungkin saya tidak bisa ikut diskusi mendengarkan apa yang informasi yang disampaikan Pak Yogi. Kalau memang ada masukan-masukan dari Bapak dan Ibu untuk sementara mewakili perusahaan sebelum nanti dirangkum oleh asosiasinya, silakan disampaikan. Harapan kami semangat di
Kementerian Perindustrian adalah semangat mewakili semangat Bapak dan Ibu. Tujuan kita bersama adalah untuk yang pertama adalah melawan rokok ilegal yang sudah berdampak kepada kinerja industri kita. Yang kedua, untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, karena apabila registrasi ini dilakukan oleh beberapa unit atau lembaga atau kementerian yang berbeda, ini juga akan mengganggu kenyamanan bekerja. Jadi ini sebagai salah satu upaya untuk pemusatan pengendaliannya. Jadi secara proses produksi, Bapak dan Ibu di bawah Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian berupaya mengatur semua kebijakan terkait yang menyangkut proses produksi. Memang sekali lagi kami menyadari kemampuan kami jauh dari sempurna, kami tidak paham kondisi di lapangan seperti apa. Untuk itu kami selalu intens berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu. Jadi mohon kami dibantu, mohon diberikan informasi yang sebesar-besarnya sehingga kondisi-kondisi di lapangan itu bisa kami akomodir, walaupun tidak menyenangkan, tidak memuaskan secara keseluruhan, karena kebijakan yang diambil itu pasti tidak akan keberterimaannya 100%. Kami menyadari itu. Paling tidak burden yang diakibatkan oleh beban yang diakibatkan oleh satu kebijakan itu bisa kita minimalisir. Mungkin itu harapan dari kami, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena sebetulnya saya terjadwal hari ini ada mewakili Pak Dirjen. Namun karena pentingnya diskusi kita sore hari ini, saya mencoba untuk ketemu dengan Bapak dan Ibu. Selanjutnya nanti akan ditambahkan, karena kata Pak Yogi, ini belum cukup banyak yang diinformasikan oleh Bu Direktur. Saya kasih lagi tambahan-tambahannya lagi, Bu. Gitu. Jadi ya, nanti ada tambahan-tambahan informasi yang akan disampaikan oleh Pak Yogi. Kalau saya sendiri sih sebetulnya, ayo kita kulik aja langsung nih. Nanti jadi Bapak-Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ke asosiasi, ini nih, gue nih gak setuju nih, kalimatnya kayak begini nih, gitu. Jadi udah bisa masukkan, tapi karena tim kami belum siap untuk men-share secara keseluruhan draftnya, jadi kita hanya membahas poin-poin pengaturan, poin-poin penting pengaturannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian kami tadi. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yogi. Saya pribadi mohon diri, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dilanjutkan ya Pak. Ya, saya Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Oh, baik Pak. Bu, udah saya cut juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh, ya, terima kasih. Ya, ini sudah tadi perlu lagi. Sudah jadi. Saya akan menambahkan informasi sedikit saja dari arahan supaya Bapak dan Ibu juga punya bekal ketika ini bagaimana perubahan dan dari tujuan ya di kepala. Dan kalau kami sih unik ya untuk transaksi di sigaret dan kegiatan sigaret. Ini wilayah yang saya ambil adalah
penerbitan sertifikat mesin printing. Kalau dulu disebutnya sertifikat registrasi mesin printing. Kami akan menyebut sertifikat mesin printing. Ini mekanisme yang lama, dari 72-2008, perusahaan itu mengajukan registrasi mesin printing ke dinas provinsi. Kemudian dinas provinsi ini akan menunjuk surveyor untuk melakukan verifikasi. Nah, ini tadi yang dibilang oleh ini akan lama prosesnya karena pertama akan menunggu dulu terkumpul permohonan. Yang kedua adalah menunggu dana DBHCAT turun karena dana untuk apapun yang terkait dengan industri tembakau mengandalkan DBHCAT ke Pemda. Ini akan menunggu lama. Kemudian yang kedua, surveyor melakukan verifikasi mesin printing dan melaporkan ke Kepala Dinas Provinsi. Nah, di sini ketika dinas menunjuk surveyor itu biasanya bisa menunjuk langsung atau melalui lelang. Di proses penunjukannya terdapat syarat yang sudah terlalu lama, yaitu ada syarat surat izin usaha jasa surveyor. Dan yang sekarang ini sesuai dengan peraturan yang terbaru, ini sudah tidak ada lagi surat izin usaha jasa surveyor. Ini akan menghambat. Nah, prosesnya kemudian setelah verifikasi ada, Kepala Dinas menerbitkan sertifikat, kemudian menempelkan kode registrasi ke mesin printing. Setelah itu secara berkala satu tahun 2 kali pengawasan oleh dinas kabupaten kota. Jadi memang kewenangannya sudah dirubah, dipisahkan antara provinsi itu melakukan dinas provinsi melakukan sertifikasi atau sertifikat mesin printing, dinas kabupaten kota itu melakukan pengawasan mesin printing, dilakukan setahun 2 kali. Ini mungkin tadi yang akan menyibukkan Bapak dan Ibu 2 kali dinas datang gitu ya. Nah, itu yang lama. Nah, kemudian kami akan berubah konsepnya, mungkin di sana perusahaan sama akan itu melalui yang pertama yang existing itu manual ya. Atau kalau di Jawa Timur sudah ada aplikasi namanya Sebenting, itu hanya dimiliki oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, tapi dinas lain seperti Jawa Tengah, Kepri, Jawa Barat itu tidak punya aplikasi. Karena itu ada masukan dari dinas-dinas bahwa ini harusnya disatukan lewat aplikasi. Tapi aplikasi yang dibuat itu karena kita sama tahu di pemerintah untuk alokasi anggaran industri hasil tembakau kita jarang dapat alokasi, kecuali alokasi untuk wasda gitu ya, sedikit untuk pengawasan penelitian. Nah, kemudian ada usulan bagaimana kalau di dinas. Nah, kami akomodir usulan tersebut, termasuk usulan dari Provinsi Kepri. Kepri itu mungkin Bapak dan Ibu ada peserta yang online juga di Kepulauan Riau. Ada industri hasil tembakau yang punya mesin printing, beberapa gitu ya. Tapi Kepri itu punya DBHCAT-nya kecil sekali. Beda sama Jawa Timur kan 60% itu DBHCAT Jawa Timur. Jawa Tengah itu sekitar 20-an lebih lah, 30 gitu ya. Kepri itu bayangkan saja cuma 33 juta kalau nggak salah di tahun 2023 kecil. Jadi untuk melakukan registrasi melalui mekanisme lelang lewat surveyor itu akan sulit. Kenapa kecil? Karena di sana tidak ada tanaman tembakau dan tidak ada industri yang membeli pita cukai, semua itu ekspor di sana, rata-rata ekspor. Nah, kemudian dari atas 2 provinsi tadi, satu yang Jawa Timur yang mengusulkan, kemudian Kepri juga usulan perubahan. Kami merubah mekanisme penerbitan sertifikat mesin printing. Yang pertama sama existing, yang cukup berubah adalah melalui dinas. Jadi perusahaan mendaftar untuk sertifikat mesin printing perusahaan industri Bapak dan Ibu melalui dinas lewat akun masing-masing. Nah, ketika sudah mendaftar itu akan ternotifikasi ke dinas provinsi. Dari dinas provinsi ini mekanismenya opsinya ada 2. Satu, mereka kalau banyak seperti Jawa Timur dalam satu periode itu terkumpul banyak, mereka langsung melakukan
menunjuk surveyor karena mungkin petugas dinas itu nggak banyak. Yang kedua adalah mereka bisa, opsi kedua adalah melalui dinas provinsi dengan membentuk tim verifikator. Jadi petugas dinas yang akan melakukan verifikasi. Tentunya tadi PR kami adalah melakukan bimbingan teknis untuk petugas yang akan verifikasi ke lapangan, petugas dinas. Verifikasinya mungkin sama, kesesuaian saja seperti perizinan berusaha yang dinas-dinas sudah ada datang ke Bapak dan Ibu untuk pengawasan, perizinan baru, ataupun kami melakukan verifikasi. Setelah itu dari dua opsi tadi keluarlah hasil verifikasi. Hasil verifikasi ini disampaikan ke Kepala Dinas Provinsi. Dia dari Kepala Dinas Provinsi itu nanti akan menerbitkan sertifikat mesin printing. Kemudian akan dilakukan penempelan juga sama kode registrasi, kode sertifikat yang tercantum pada sertifikat mesin printing. Dan memang sudah dari dulu sertifikat itu, walaupun mesin SKM itu bisa digunakan untuk SPM, tapi dengan mesin sertifikat ini hanya akan mengunci nantinya. Jadi satu mesin itu kalau di sertifikat SKM ya SKM seterusnya itu. Nanti kalaupun mau ada perubahan, nanti ada jalur perubahan lagi. Nah, hal yang lainnya sama Bapak dan Ibu, yang berbeda adalah dulu itu bentuknya adalah barcode, sekarang QR. Kemudian dulu ada kami masih ini bisa open discuss penempelan tanda plat di mesin itu kami kasih opsi untuk stiker, bentuknya tidak plat lagi. Stiker kalau dikletek kan agak susah, sekarang kan banyak yang seperti itu karena banyak yang menempelkan dengan istilahnya penang ya atau plat, ketika di scan barcode itu nggak keluar datanya gitu. Nah, kemudian juga ini akan mengurangi biaya di dinas, tidak perlu mencetak plat, tapi tinggal print stiker gitu. Kemudian sertifikat pun nantinya akan dirubah menjadi sertifikat online. Jadi sertifikat itu tidak akan hilang kalau kita buka dinas itu akan ada gitu. Nah, itu menjadi database di Kemenperin juga gitu ya di dinas. Yang lainnya sama Bapak Ibu. Kemudian pengawasan, nanti hasil pengawasan dari kabupaten kota itu hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Hasil pengawasannya akan diinput oleh petugas dinas ke Sinas, sehingga akan tahu kondisinya mesin printing seperti apa, apakah masih di situ lokasinya ataupun sudah berpindah. Yang hal barunya adalah nanti akan diberikan titik koordinat ketika input mendaftar registrasi mendaftar sertifikat mesin printing, baik itu perubahan maupun baru. Yang kedua di Permenpen 72 itu perpindahan kabupaten antar dalam kabupaten itu tidak perlu perubahan sertifikat. Tapi kalau yang sekarang perubahan sekecil apapun akan berubah sertifikat. Sehingga tadi karena ada titik koordinat yang mengunci ketika mesin itu bergeser ke alamat lain, maka titik koordinat akan dimintakan perubahan. Ini tadi tidak perlu menunggu opsi yang menggunakan lembaga pelaksana verifikasi, tapi petugas dinas dalam 5 hari kerja harus melakukan verifikasi. Itu yang registrasi mesin. Sertifikat mesin printing pertama yang perubahannya. Mungkin selanjutnya ini gambaran yang QR-nya nanti sama, nantinya tuh ada tetap di QR itu akan terdapat profil perusahaan, koordinat mesin printing, status registrasi mesin printing, masa berlaku. Ini opsi penilaian ketaatan industri masih kami diskusikan. Kemudian ini tadi satu untuk pengendalian melalui registrasi mesin printing. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme untuk transaksi untuk pengendalian kertas pembentuk sigaret. Jadi setiap pembelian kertas sigaret itu hanya perusahaan yang punya NPWP-KC yang dapat melakukan pembelian kertas sigaret.
ini juga melalui SINAS. Nah, ketika di-input SINAS, data yang di-input ketika akan membeli, Bapak dan Ibu perlu kode unik atau kode transaksi kertas sigaret sebelum membeli kertas sigaret. Jadi, untuk mendapatkan kode transaksi tersebut, kami masih menyebutnya kode transaksi ya ini. Kami juga akan mengecek dengan biro hukum kami apakah ini akan berbenturan dengan kode-kode lain gitu ya. Ini sebenarnya seperti kode OTP kepada Ibu ketika nginput datanya benar nggak itu yang diinput NIB, NPWBKC, jenis kertasnya apa, volumenya berapa, dan produsen yang dituju yang akan dibeli di mana. Nah ini nanti masuk SINAS, nanti SINAS akan memberikan ketika NPWBKC masuk, NIB masuk, secara otomatis akan menerima atau menolak di SINAS. Kalau NPWBKC-nya salah, itu akan ditolak. Nah ini filternya adalah di NPWBKC. Dengan kami perlu sinkronisasi data dengan Ditjen Bea Cukai. Database-nya NPWBKC perlu masuk SINAS atau disinkronkan dengan SINAS database-nya. Ini filternya di NPWBKC. Nah setelah mengeluarkan kalau data itu sesuai, dilanjut SINAS akan mengeluarkan QR code ke Bapak dan Ibu, kemudian juga akan ternotifikasi juga ke perusahaan yang dituju, perusahaan kertas sigaret misalkan ya. Nah kalau tidak sesuai kan pulang lagi tuh, NPWBKC-nya apakah salah angka, salah nomor gitu ya. Kemudian, nah Bapak dan Ibu setelah dapat kode transaksi, tentunya Bapak dan Ibu akan membeli kertas sigaret bersama dengan PO. Nah, PO itu volume dan volume jenis kertas itu harus sama dengan kode transaksi tadi. Di kode transaksi nanti akan data yang tadi sudah diinput. Jadi Bapak dan Ibu itu akan mengirimkan PO dan kode transaksi itu ke produsen kertas sigaret, dan produsen kertas sigaret nanti akan menerima notifikasi di kode di SINAS juga sama. Mereka akan mencocokkan. Jika cocok ini akan lanjut transaksi. Kalau tidak cocok datanya ini akan ditolak PO-nya. Bisa aja misalkan ketika input data jenis kertas, misalkan atau volume yang volume 10 ton, kemudian dapat kode transaksinya 10 ton, di situ ada datanya. Ketika PO akan dilaksanakan itu menjadi 11 ton. Nah ini kertas sigaret wajib menolak transaksi karena harus sesuai PO dengan kode transaksi. Nah jika ditolak ini mengajukan pulang kembali gitu ya ke SINAS. Kemudian jika diterima ini bisa melanjutkan transaksi dan produsen kertas sigaret nanti akan mengklik ini transaksi sudah sesuai dan transaksi akan ternotifikasi di SINAS menunjukkan bahwa kode transaksi yang tadi diinput sudah masuk. Ini menjadi database ke kami, volume yang keluar gitu yang digunakan oleh perusahaan. Nah ini untuk pengendalian kertas pengentuk sigaret. Yang akan dikendalikan adalah kertas untuk sigaret, living paper, wrap paper, atau plug wrap, living paper, kertas sigaret. Nggak kertas saja. Jadi tidak semua kertas sigaret di sana tidak, cuma 3 kertas saja ya. Nah kemudian yang filter pun sama, pakai kode transaksi juga untuk filter. Bersamaan dengan nanti tampilannya ini ada QR, ada kode transaksi, nah datanya akan muncul NIB-nya berapa, NPWBKC berapa di masing-masing. Ini akan ternotifikasi ke biasanya kalau SINAS lewat email ke email Bapak dan Ibu, ke email produsen kertas atau produsen filter sigaret. Mungkin itu Bapak dan Ibu dari kami tambahannya terkait tadi ada 3 pengendalian hal baru untuk lewat SINAS melalui mesin printing sigaret, kemudian pengendalian kertas untuk rokok, 3 adalah pengendalian melalui filter sigaret.
di online, ada yang raise hand. Silakan. Silakan yang di online jika ada komentar. Chat kalau Pak. Mau tanya boleh Pak? Silakan kerja di sini ya. Izin Pak Yogi, mau tanya aja Pak, apakah ada timeline Pak kiranya proses sprintnya akan dilakukan? Karena tadi ada penyesuaian dan barangkali perlu dilakukan, ada sinkronisasi yang perlu dilakukan dengan AI lain. Barangkali apakah ada target tertentu Pak, misalkan depan atau terima kasih Pak. Pemberlakuan menjadinya. Ya, jadinya kapan barangkali kan ada pemberlakuannya kapan? Grace period atau kaca. Sebetulnya bukan misalnya grace period sih Pak, pemberlakuannya. Pemberlakuannya Karena apa? niatnya baik Pak ya, niatnya baik, menekan rokok ilegal, yang menjadi isu kita juga. Data di awal tadi kalau Bapak Ibu lihat juga sangat mengkhawatirkan, naiknya secara persentase kecil, tapi agregatnya besar 2 kali. Jadi kita support loh. Tapi tadi barangkali kan perlu transisi ya Pak, regulasi. Saya khawatir ganti alur begitu ada sedikit kendala lah di awal-awal. Ya Pak, memang ini kan kita nggak masuk lewat auction sudah Permenperin yang pertama itu lewat auction itu Permenperin lapor wajib, SNI wajib itu yang diutamakan sampai dengan bulan November terakhir. Nah ini masuknya izin prakasa, kami baru kuliah selesai, kemudian kami rampungkan, kami akan diskusi lebih lanjut dengan hukum. Nah ini lumayan sih Pak, belum Bu Direktur tadi menyampaikan ini secepat-cepatnya, karena tadi ada lain yang sudah menandakan di beberapa mesin. Sebenarnya kalau mesin itu kewenangannya di Permenperin ya, kalau mesin proses produksi, kami khawatirkan akan tumpang tindih nantinya. Jadi kami yang sudah punya regulasi itu kami akan sepakati supaya kami bisa menjawab secepatnya Pak, secepatnya ini soal draftnya rampung dan didiskusikan dengan ada lagi. Jelaskan tadi. Mohon izin, kalau boleh ikut memberikan masukan, Pak. Sebentar Pak, ini yang offline satu lagi Pak. Setelah ini Bapak. Ya baik, makasih. Baik, saya lanjutkan. Tadi Pak Yogi sudah sampaikan terkait pengajuan laluitas yang dilakukan oleh perusahaan rokok masuk ke Sintas, lanjut ke supplier. Target dari Kementerian Perindustrian itu periodenya berapa lama ya Pak? Dari perusahaan mengajukan silakan pengecekan KJFG dan lain sebagainya tadi, yang lanjut ke notifikasi ke pihak supplier dan tidak lanjuti oleh supplier. Itu kira-kira waktunya berapa lama? Itu berarti di teknis pelaksanaan filter ya? Ya. Bukan mesin cleaning ya? Bukan. Ya, baik. Saja Bu. Itu satu. Berikutnya dinyatakan dari pihak supplier itu mengklik OK itu di saat mereka konfirmasi menerima PO-nya atau menerimanya. Artinya kami perlu banyak penyesuaian sih, karena kan komunikasinya internalnya selain legal, tapi akan dengan prosesingnya perusahaan. Supplier. Terus pengajuan untuk ini boleh dilakukan lebih dari
lebih dari 1 kali kan dalam 1 tahun. Apa sesuai kebutuhan atau seperti apa? Mengingat kebutuhan kebijakan masing-masing perusahaan kan masih berbeda dalam pengadaan pembelian sigaret jadi paper, sigaret paper, sigaret living paper, dan filter dan gitu. Kalau itu pasti kurang lebih sih sudah jelas seperti itu. Biasanya terima kasih. Terima kasih Bu. Saya jawab ya Bu. Yang pertama tadi berapa waktu verifikasi? Ya kalau kita sudah itu tidak lebih dari 1 menit sebenarnya verifikasi. Ketika itu klik data permohonan, itu SINAS akan otomatis memverifikasi ini salah, benar, diterima atau ditolak, karena itu hanya sinkronisasi data secara sistem saja. Jadi ketika mensubmit permohonan, itu dilakukan secara auto. Jadi yang penting data yang verifikasinya nih, Kementerian yang belum punya datanya, punyanya di Bea Cukai. Kalau datanya sudah masuk ke SINAS, semua database yang yang terbaru, yang perubahan, jadi datanya ini akan bergerak nih yang verifikasinya misalnya gitu. Jadi tidak ditarik satu data, kemudian besok itu ada yang verifikasi baru atau MVC yang dimasukkan, itu akan mempengaruhi keputusan SINAS. Artinya itu nggak lama Bu. Saya hanya verifikasi seperti Ibu minta seperti OTP dan itu tidak kurang dari 1 menit, mungkin OTP akan keluar gitu ya. Setelah dapat kode itu kembali tergantung perusahaan. Maksudnya ketika dapat kode OTP, kode transaksi, dinotifikasi langsung ke email keduanya, itu juga nggak terlalu lama, nggak sampai 1 hari, mungkin nggak sampai 1 jam, dan itu masuk. Nah itu di situ tergantung perusahaan lagi. Perusahaan mau dipakai kapan, mau dipakai seperti kuota gitu ya Pak ya. Hitungannya. Jadi kalau untuk SINAS kan aksesnya biasanya oleh teman-teman legal, ya kan. Kalau untuk PO ke supplier biasanya teman-teman purchasing di perusahaan. Jadi dari teman-teman purchasing itu mengajukan dulu informasikan bagian legal. Kita membutuhkan dalam 1 bulan sekian. Berapa masing-masing kebutuhannya, terus diajukan oleh teman-teman legal, realisasi PO-nya. Transaksi satu perusahaan boleh. Karena itu ya tadi cuma lagi sesimpelnya ini OTP atau koreksi boleh. Misalkan pagi inputnya misalkan 10 ton, ternyata pimpinan siang tuh jangan banyak-banyak 8 ton misalkan. Nah itu bisa dibatalkan. Oh, nggak langsung perubahan ya? Harus merubah. Nanti kami akan coba sampaikan opsi ini batal. Karena
Karena kalau ini hidup terus kemudian tidak ada klik sampai selesai oleh perusahaan kertas sigaret, nah itu jadi objek juga pengawasan kami ini kenapa? Ya, berkaca dari impor tanah bekas itu loh Pak, karena sekarang kan COVID ya, dan nomor persetujuan impor yang sama ada strip 1 atau seperti apa, membedakan sih. Baik. Ya, cukup ya. Baik, dari online, Pak Lim. Silakan Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas dari PT Bukit Muria Jaya Perusahaan Kertas ya Pak. Ya, kami mau menyarankan nih Pak, tadi kan ada beberapa pertanyaan itu ya. Jadi begini, saran kami sih, yang pertama kalau mau membeli kertas ya untuk kebutuhan produksi rokok, tentu ada komunikasi terlebih dahulu dengan perusahaan kertasnya, ya, sampai ada kesepakatan dan sebagainya, baru secara formalitas sebelum perusahaan kertas itu melayani, perusahaan rokok masuk ke Sinas tadi ya, mengajukan kode transaksi atau kode yang untuk membeli ya. Jadi tidak akan ada perubahan karena sudah ada konfirmasi, kesepakatan dan sebagainya antara perusahaan rokok dengan perusahaan kertas. Demikian juga kalau filter ya, saya kira sama. Itu saran pertama. Kemudian yang kedua mengenai filter ya. Perusahaan filter itu kan juga membeli kertas plakrep ya, untuk diproduksi menjadi filter ya. Nah, apakah kertas plakrep ini termasuk yang harus melalui atau harus memiliki NPPKC baru bisa membeli kertas plakrep ya? Karena kalau perusahaan filter kan tidak memiliki NPPKC kali ya. Seperti halnya perusahaan kertas juga. Jadi ini perlu dipertimbangkan, kecuali yang membeli tentunya adalah perusahaan rokok yang memiliki mesin untuk memproduksi filter ya, itu lain lagi tentu. Mereka bisa menggunakan ini ya, Sinas ini, prosedurnya sama. Itu perlu dipertimbangkan, masukan dari saya untuk perusahaan filter, pembuat filter maksudnya yang tidak memiliki NPPKC. Itu transaksinya bagaimana gitu ya. Lalu yang berikutnya, setelah transaksi pembukaan PO tadi ya, sesuai diagram yang disampaikan, apakah ada kontrol lanjutannya? Misalnya realisasinya bagaimana? Jadi apakah masih ada lanjutannya dari monitoring itu ya? Kemudian pembelian pita cukainya bagaimana? Apakah sesuai tidak dengan jumlah kertas yang dibeli misalnya, atau sesuai dengan jumlah filter yang dibeli? Itu pertanyaan. Jadi yang pertama tadi merupakan saran, yang kedua ini pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rik dari BFJ. Pertama, komunikasi, terima kasih atas sarannya, itu memang lebih baik ya. Jadi transaksi, misalkan stoknya di rokok itu ada atau tidak, gitu ya, itu lebih baik. Kemudian bagaimana dengan perasaan filter rokok yang butuh kertas plakrep itu untuk membuat filter. Nah, tentunya itu akan jadi bahan pertimbangan Pak buat kami. Apakah ini akan nanti dikecualikan dengan PPKC saat filter rokok? Nah, filter rokok kan bukan PKC gitu ya. Yang ketiga, bagaimana tadi ini pertanyaan ya, yang ketiga itu bagaimana monitoring tindak lanjutnya ya. Bagaimana jika sudah diketahui beli kertas sigaret berapa, kemudian filter rokok beli berapa, apakah dia beli pita cukainya berapa, nah, itu mungkin akan ketahuan ketika hasil pengawasan Pak. Jadi stoknya berapa, yang terpakai berapa, kemudian nanti kita akan sinkronkan dengan
pembelian pita cukai Pak dengan Kemenkeu dengan BC. Nah, instrumen kami, mekanisme kami baru sebatas dengan yang tadi kode transaksi saja sesuai kewenangan. Kalau sampai mencetakkan dengan itu tentunya harus dengan hal lain Pak. Tapi ini jadi masukan juga kami laporkan. Tapi di kami itu ada pertukaran data, juga itu ada pertukaran data, sehingga hasil pengawasan, hasil simplicity, sertifikat simplicity, kemudian tadi kode registrasi, jika diperlukan kami akan melakukan pertukaran data, termasuk di peraturan ini juga mengatur pertukaran data. Itu mungkin ya Pak. Ada lagi? Iya bagus, saya setuju. Saya setuju sekali kalau bisa ada semacam sinkronisasi data di situ sehingga akan lebih efektif pengawasannya. Itu yang saya pikir baik sekali kalau ada pertukaran atau sinkronisasi data, apalagi kalau sudah otomatis ya, istilahnya setiap 6 bulan akan kelihatan ada selisih-selisih tidak yang mencurigakan tentu ya. Misalnya pembelian kertasnya begitu banyak, tapi pembelian cukainya sedikit. Dan satu lagi ya, karena itu juga menyangkut antara pembelian kertas untuk dibuat SKT dan SKM ya, yang banyak dipalsukan atau ilegal itu adalah yang SKM ya. SKM itu yang dibuat pakai mesin ya. Nah, yang tadi dikaitkan dengan mesinnya juga tadi didaftarkan ya. Jadi kapasitas mesin itu tentu berpengaruh kan. Kalau kapasitasnya besar, tentu dia bisa memproduksi banyak. Kalau kapasitasnya sedikit, tentu dia tidak bisa membeli banyak ya, karena kalau kapasitas sedikit tapi membeli banyak artinya mungkin sebagian diperdagangkan, misalnya kertasnya ya, sehingga itu perlu dikendalikan juga kalau saran saya sih ya. Jadi dilihat dari kapasitas juga apakah cukup wajar atau masuk akal. Kemudian tadi saya sehubungan dengan SKM dan SKT ya. SKM itu umumnya bentuk yang dipakai adalah bentuk bobin ya. Bobin itu artinya gulungan yang panjangnya rata-rata 6.000 meter ya. Dengan lebar itu rata-rata 27 mili ya. Sedangkan kalau SKT tangan itu umumnya dalam bentuk rim ya, dalam bentuk lembaran. Nanti dicetak dan dipotong-potong, itu biasanya seperti itu. Nah ini perlu juga nanti dibedakan menurut saya di sinasnya, menurut saya sih ini bentuknya bobin atau lembaran gitu ya. Nanti sesuaikan dengan realisasinya gitu ya. Karena kalau hanya jumlahnya saja itu kurang akurat menurut saya. Itu kira-kira Pak, masukan lagi dari saya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih akan jadi pertimbangan juga. Nanti kalau secara teknisnya kecil akibatkan industri kertas, industri CHT dan set filter. Ada lagi kemudian Ibu kira-kira? Mohon izin Pak Yogi, Bapak pimpinan rapat, sedikit pertanyaan aja nih Pak. Untuk bisa commission mesin itu kan butuh waktu ya Pak. Ini kami mohon diberikan pencerahan ya Pak. Kalau fakta yang berjalan di lapangan saat ini kan bahkan mesin itu bisa dibeli sebelum perusahaan tersebut memiliki NPWBKC. Nah, kalau mekanismenya itu dirunut ulang ya, kita riset lah gitu ya Pak. Artinya hanya perusahaan yang memiliki NPWBKC aja yang sudah memiliki, yang boleh membeli mesin gitu ya. Maka itu dirasa menjadi jalan tengah misalnya untuk kita selamat dari semua beban administrasi ini, contoh gitu.
Karena kalau yang berjalan saat ini, kalau memang tujuan kita tadi ya, kita kan mau sama-sama semangatnya positif nih untuk memberantas rokok ilegal gitu. Karena kan IUI, MPPBKC, dan itu juga apa namanya alatnya bisa udah ada tuh sebelum itu. Nah, juga ada kaitannya dengan target produksi dan juga persiapan untuk beli mesinnya nih Pak. Kalau untuk persiapan beli mesinnya itu 2 tahun gitu ya, saat ini yang berjalan begitu ya Pak. Beli mesin tuh 2 tahun perkiraannya mau beli mesin dulu gitu. Ya kan, jadi timeline-nya kita harus tahu 5 tahun sebelumnya nih. Dan ini kira-kira timeline-nya akan seperti apa gitu ya Pak, supaya produksi jangan sampai lambat. Itu kan hal terakhir yang kita tidak inginkan ya Pak terjadi gitu, karena niat baik tapi justru memberikan hambatan terhadap pelaku usaha yang legal gitu. Mungkin itu juga bahan masukan Pak, mohon izin untuk digambarkan, karena tadi terkait timeline-nya juga akan berpengaruh gitu, pengajuan, approval, sistemnya siap atau enggak, lalu izin-izin urutannya itu apa aja gitu. Takutnya kelihatannya sederhana, tapi saat dilakukan ternyata waktunya lama. Itu mungkin bahan pertimbangan sih Pak. Terima kasih. Memang terima kasih atas masukannya. Jadi kalau runutan sistem sekarang ya, kalau untuk perusahaan yang punya PKC aman, mereka impor mesin karena sudah punya PKC gitu ya. Baru punya PKC, mesinnya diimpor. Tadi dengan portalnya PKC ini akan menyebutkan. Jadi tapi nanti kami akan coba menuliskan opsinya. Jadi kalau urutan prosedur ya, perizinan berusaha SKM, SPM maupun SKD juga sama. Pertama kita harus memenuhi perizinan dasar. Jadi sebelum membangun industri itu ya tadi PKKPR keluar, kemudian lokasinya apakah di KPI atau tidak, kemudian di kawasan industri atau tidak. Siklus sudah full, berarti maju ke perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan itu diurus dulu, kemudian ketiga adalah ya setelah bangunan selesai, setelah itu berbarengan dengan izin PBG dan SLF itu di PRK PKPN Korpa. Nah setelah itu sesuai dengan Permen PP 8 sesuaikan. Jadi izin akan terbit jika sumber daya sudah ada dulu di situ semua. Ada mesin printingnya di situ, tenaga kerjanya ada untuk trial dan minimal udah trial ada, listrik sudah terpasang dan lain-lain, itu baru izin terbit. Artinya mesin sudah didatangkan ke lokasi. Nah tadi kalau yang baru nanti kami akan coba diskusi dengan Direktorat KIP kami ini ataupun dengan Biro Hukum, opsinya apakah dengan komitmen. Kalau tadi lihat Ibu sih dengan komitmen bahwa akan dilakukan dipenuhi gitu ya, dipenuhi perizinannya nanti, atau kita akan diskusi dengan bea cukai NIP yang belum terverifikasi atau perizinan berusaha belum terverifikasi ini diterbitkan dulu NPWBKC dengan komitmen tadi pemenuhan perizinan berusaha segera. Itu biasanya jadi pantauan kami dalam periode tertentu. Ya sementara itu Bu, kalau yang normalnya kan mesin dulu datang, baru perizinan berusaha, baru ngurus NPWBKC gitu ya, baru bisa produksi komersial gitu ya. Nah kalau yang ini tadi impor mesin atau beli mesin dari dalam negeri untuk mesin printing perlu NPWBKC dulu, tapi bagi yang belum punya NPWBKC kan ini akan menyulitkan nih. Nah ini kami perlu diskusi dulu untuk ini. Tapi tujuan kita adalah meminimalisasi tadi dalam upaya pencegahan rokok ilegal. Jadi jangan sampai mesin printing ini salah tangan yang salah gitu. Sama halnya pun dengan kertas sigaret dengan filter. Seperti sebenarnya kami hanya mengendalikan di sisi hulunya
di bahan baku, jangan sampai si filter sama kertas sigaret ini digunakan oleh industri ilegal. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Cuma kan mekanismenya perlu kami jabarkan secara detail gitu ya. Tadi sudah disampaikan, ini kami memang masukkan Bapak dan Ibu, jika misalkan hari ini tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu, silakan berkirim surat ataupun nanti ketika ada di pembahasan di tim kecil lewat asosiasi. Itu mungkin. Baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti bahan pertimbangan Pak nanti. Kalau sekarang normalnya seperti apa tadi pengajuannya ya? Kalau usulan, ibaratnya kalau kita mau mengidentifikasi sesuatu, kita identifikasi dari objek yang paling besar, yang paling mudah di tracking nih, yaitu mesin. Daripada alih-alih gitu ya, kita melihat objek yang mungkin secara jumlah dan utilisasi juga lebih rumit. Sebenarnya semangatnya sederhana Pak dari sisi itu. Jadi alih-alih kita meritilin nih Pak, yang kecil, kita lihat dulu aja objek terbesarnya yaitu mesin. Dari situ mungkin akan lebih memudahkan. Dan mesin juga kan penggunaannya bisa dibilang jauh lebih lama ya Pak, dibandingkan bahan baku yang habis atau bersisa. Karena itu salah satu bentuk waste. Ini bahan diskusi Pak. Dan perlu juga nanti digambarkan karena kita yakin di lapangan itu saat diimplementasikan pengajuan perizinan dan lain-lain itu berbeda-beda Pak. Tadi setiap perusahaan punya keunggulan dan kebijakan masing-masing ya Pak. Kita nggak lagi bicara tentang apa yang ada di atas kertas atau PP gitu. Idealnya sebenarnya seperti apa sih? Nah mungkin nanti bisa sama-sama diberikan masukan bahwa saat ini itu yang berjalan mungkin tidak ideal, tapi terjadi gitu ya Pak. Nggak menyalahi hukum, tapi memang KPI-nya kan berbeda nih Pak, antara misalnya pengusaha untuk bisa cepat berproduksi, misalnya gitu ya. Sementara pemerintah misalnya mau rapi dalam pencatatan, contoh. Seperti itu sih Pak, sehingga kita sama-sama bisa memberikan masukan nih, meletakkan blueprint memang perizinan itu apakah sudah sesuai dengan yang berjalan di masing-masing perusahaan. Dari situ baru kita bisa mengidentifikasi dan memberikan masukan apakah proses yang nanti akan berjalan ini memberikan hambatan atau tidak. Mungkin usul Pak, kalau diperkenankan seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih masukannya. Kita dengan Bea Cukai, bahkan rombongan Bea Cukai ke Kemenperin, ini sangat jarang sekali setelah Januari itu ketemu Bapak dan Ibu asosiasi semua bidang. Tentunya setelah itu ada keluar masukan dan semuanya sepakat dengan 3 mekanisme pengendalian tersebut. Kemudian tanpa kami undang Bea Cukai, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, dan hadir ke sini dengan direkturnya, membicarakan hal yang sama dan mereka menyetujui sebenarnya. Artinya ini kan sudah klop nih antar pemerintah, kemudian antar industrinya, kemudian sebulan setelah itu dari bersih kertas pun setuju dengan mekanisme ini. Artinya ini suatu perubahan kebijakan yang disetujui banyak pihak sebenarnya yang di 6 bulan ke belakang ini secara cepat sudah disetujui beberapa pihak dan perwakilan dari industri dan maupun asosiasi. Yang mudah-mudahan ini menjadi masukan juga buat kami ya, terkait dengan mekanisme. Tentunya kita akan terus coba simulasi di mana celahnya, di mana kekurangannya. Jangan sampai tadi kami masih pegang saran Bapak dan Ibu tidak memberatkan industri itu tentunya. Tapi tadi kembali lagi dari Ibu Direktur tidak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Tapi intinya kami itu dalam rangka dan tujuannya mencegah peredaran ilegal, karena untuk penindakan kami perlu rekomendasi ke kementerian lain yang berwenang di penindakan. Mungkin itu saja, bukan? Tapi ini Pak ya, supaya kertas ya, solusi kertas dan Bapak tadi
Kalau menurut saya nggak usah diharuskan untuk membuat harga definasi. Kalau dia dijadikan penekanan juga, kan ada kalau nggak bisa mengajukan nomor ponsel. Karena nanti kalau dia dijadikan penekanan juga, otomatis dia ada juga, nanti ada yang mesti lagi. Sedangkan kalian saya yang sudah logis untuk omset penjualan rokoknya ada seperti itu. Otomatis nanti kalau bahan bakunya naik, dari sini kita juga naik. Nah, dari sini naik, otomatis yang masuk rokok lagi harus dibuka rokok. Nah, kalau mengenai perizinan mesin dan data pembelian, kita sih oke Pak. Jadi kita memang tidak memberikan BKJ kepada aplikasi Garden Pak. Kita tidak memberikan aplikasi Garden. Dan juga tadi dari mekanisme ini tidak berapa biaya sebenarnya. Hanya data, kemudian itu hanya pencatatan saja dan tidak berlama-lama mengeluarkan kode itu ya, kode transaksi lagi. Jadi yang BKC ya tetap BKC, kami Perin tidak mengatur ini mana BKC mana BKC. Jadi kami hanya memonitor dan mencatat. Kami juga tidak mencatat berapa besaran transaksi yang terjadi, hanya volume dan jenis saja untuk meminimalisir tadi pencegahan atau supply kertas rokok dan kuota. Itu Pak. Kalau tidak ada lagi, mungkin kalaupun hari ini tidak terbahas semua, kita bisa diskusi dengan nanti tim kecil. Mohon maaf kepada Ibu yang di online Raisen, tapi memang nanti kita akan undang lagi secara teknis melihat secara draft maupun mekanisme bagaimana kondisi di lapangan yang terjadi saat ini. Tadi sepertinya transaksi itu ada open PO gitu dan lain-lain. Kalau kami dari sisi pemerintah kan tahunya ini ya pesan aja, pesan kemudian dapat kode, nah itu berarti sudah terverified itu industri hasil tembakau gitu kan, industri yang tidak punya izin gitu. Nah, tapi tadi seperti open PO dan lain-lain itu kita diskusikan nanti secara teknis dari alur proses bisnisnya dan hingga ke sanksi-sanksi dan kapan ini masa berlakunya setelah diterbitkan permen ini. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kurang dan lebihnya. Kami juga mohon masukannya. Apabila Bapak dan Ibu ada yang harus segera disampaikan, silakan sampaikan secara tertulis ke kami, ke Ibu Direktur, supaya menjadi masukan. Kemudian kita akan bahas nanti lewat wakil-wakilnya di asosiasi ataupun beberapa yang hadir hari ini, baik absen secara absen. Nanti kami akan coba di screenshot aja di peserta dan kami akan coba lagi yang masuk di daftar hadir hari ini untuk dimasukkan ke divisi. Mungkin itu saja kepada Ibu. Terima kasih kehadirannya, masukannya, dan diskusinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Rapat kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih. Terima kasih kepada Ibu yang online. Pak Ali.
Biasanya kan kalau baru